Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini kembali berjumpa dalam kajian rutin Akademi Tafakuh Fiddin ya. Mais Institute. Insyaallah melanjutkan kajian ilmu suluk ya dari kitab Tadhib bi adilati Manhajul Qasid ya. Sebagai ringkasan dari Mukhtasar Minhajul Qasidin. Insyaallah masuk di bab adabul Quran ya. Adab-adab terhadap Al-Quran ya. Nanti untuk dalil-dalilnya ya bisa dilengkapi dengan hadis-hadis ya atau dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Karya Imam An-Nawawi Ta'ala. Ini juga ada bab khusus berkaitan dengan Al-Quran. Ada yang mau baca? Yang baca? Ada. Layarnya. Sudah ada. Ini layarnya sudah ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Adabul Quranul Karim. Kita ada B ya, ada B jadi belum pilih. Adabil Quranul Karim wa zakari fadlihi. Wah, ini kalau dibaca Zakari jadi kacau artinya. Wa zikir. Gimana Tad? Kalau dibaca Wadzakari ya jadi kacau artinya. Oh. Tadi atofnya ke adabu ya. Bacanya bukan Zakari, Zikri ya. Zikri. Baik, bismillah ya. Kitabu Adabil Quranil Karim. Kitab Adab Al-Quranil Karim wa Zikri Fadlihi ya, dan menyebutkan keutamaannya. A'zamu fadailil Quranil Karim, fadilah ya atau keutamaan Al-Quran Karim yang terbesar ya adalah annahu kalamullahi azza wa jalla, bahwa dia adalah firman Allah azza wa jalla. Faqad madahahu Allah ta'ala fi ayatin katsirah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memujinya dalam banyak ayat. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan berkah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus ya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi ya. Tanzilun min hakimin hamid ya. Tidak datang kepadanya kebatilan dari depan dan juga dari belakang. Jadi ini menunjukkan keutamaan Al-Quran ya. Tentu keutamaan Quran ya seperti sebagai kalamullah ya adalah seperti ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan ya dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Firman Allah dibandingkan dengan perkataan manusia itu ya. Nah ini ada hadis-hadis juga yang menunjukkan keutamaannya. Fi afradil Bukhari.
ya dalam apa namanya hadis yang secara menyendiri yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari min hadis Utsman bin Affan, dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, yang sudah terkenal ya hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, ini juga ada di Riyadhus Shalihin. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari ya nomor 5027 dan Ahmad nomor 500. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nasi. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia. Bila ditanyakan, man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khossatuh. Ahlul Qur'an, ya ahli Al-Qur'an itu mereka adalah keluarga Allah dan apa yang memiliki kedudukan khusus ya di sisinya. Di orang yang jadi ahli Quran ya artinya dia belajar Quran atau mengajarkannya ya selalu bersama dengan Al-Quran ya, mentadaburinya, bahkan mengamalkannya, berdakwah ya kepada apa nilai-nilai Al-Quran, berakhlak dengan akhlakul Quran. Itu semuanya adalah ahli Quran ya, yang mereka adalah orang yang terbaik. Ya, jadi manusia terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga mereka adalah keluarga ya Allah ini saking memiliki kedudukan khusus ya, karena mereka bersama dengan kalamullah ya, firman-firman Allah, maka Allah juga menempatkannya dalam kedudukan yang khusus ya di sisi ini, dianggap sebagai keluarganya ya, orang-orang yang khusus baginya itu ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Ya, ini disebutnya juga sahabat Al-Quran. Yang namanya sahabat dia selalu bersama dengan Al-Quran. Ya. Apa namanya? Dalam kehidupannya tidak lepas ya dari Al-Quran, dia membacanya, memahaminya, mentadaburinya ya, mempelajarinya, dan seluruh hidupnya berusaha untuk mengamalkan ya isi Al-Quran itu. Itu namanya sahabat. Iqra ya, jadi katakan kepada sahibul Quran itu, ahli Quran atau sahabat Al-Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, waratil, dan tartilkanlah, kama kunta turatilu fi dunia. Ya, sebagaimana kamu mentartilkan ya, membaca secara taltil di dunia itu, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takrauha. Karena sesungguhnya kedudukanmu ya adalah di akhir ayat yang kamu membacanya. Ya, di akhir ayat yang kamu membacanya. Ya, jadi memang kedudukan nanti ya apa, kalau ada suara-suara matikan saja ininya, mic-nya ya, tidak mengganggu. Jadi kedudukan seorang di surga itu ternyata ditentukan ya seberapa
banyak dia membaca ya, membaca di sini artinya apa? Dia apa namanya sudah memahami ya bacaan itu bersama ya, jadi bersama dengan ayat-ayat itu ya ketika di dunia ya membacanya ya mentadabburinya dan juga mengamalkan. Jadi sudah sampai mana dia mentartilkan. Mentartilkan tidak hanya membaca ya, tapi juga apa namanya mengamalkan, mentadabburi. Nah, sampai mana penghayatan kita terhadap ayat-ayat Quran ya, artinya seberapa banyak kita sudah menghayati ayat-ayat Quran dan eh, menampilkannya dalam kehidupan kita, maka sampai disitulah kedudukan kita di surga nanti ya. Jadi juga menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat ya sesuai dengan apa namanya Al-Quran yang dia jaga ya. Karena hifdzu Quran itu tidak hanya menghafal lafadznya. Hifdzul Quran itu ada tiga, ada hifdzul labdi, hifdzul ma'na, dan hifdzul amal. Ya, jadi menghafal itu hifdzu itu tidak hanya menghafal, tapi menjaga ya. Menjaga lafadznya ya senantiasa dibaca agar tidak lupa, menjaga maknanya ya dia tadaburi, ya dia hayati, dia pelajari dan menjaga pengamalannya. Jadi itu yang disebut hafizul Quran itu mencakup tiga hal tadi ya. Ini juga di Riyadhus Shalihin ya ada disebutkan ya di sini. Itu riwayat Abu Daud ya, Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan sahih ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yan bagi lihamil Qur'ani an ya'rifa bilailihi idzinna sunaimuna. Ibnu Mas'ud berkata, selayaknya bagi orang yang membawa Al-Qur'an ya, itu membawa di sini maksudnya ya dia sebagai ahli ya, sebagai ahli Al-Qur'an yang dia selalu bawa ya memikul Al-Qur'an itu, amanah Al-Qur'an itu. Hendaklah dia mengetahui pada malam harinya ketika orang-orang tidur. Ya, jadi ini ahli Quran harus senantiasa berbeda dari kebanyakan orang ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Quran malam dan siangnya. Ya, ana al-laili wa ana an-nahar kan gitu. Jadi ketika malam harinya tidak tidur full ya sebagaimana orang-orang yang lain. Wa binaharihi idin nasu mubtirun. Dan dengan siangnya ketika orang-orang berbuka ya artinya dia melaksanakan saum ya. Wa bihuznihi idin nasu yafrahun. Ya, dan dengan kesedihannya ketika orang-orang bergembira ya. Jadi harus karena tadi kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya orang-orang yang ahli Quran ini, maka janganlah menjadi seperti kebanyakan orang ya di mana orang tertawa gembira dengan kehidupan dunia mereka ya dengan kebahagiaan duniawi, pencapaian harta ya diberi nikmat dan sebagainya. Ya, tetapi ahli Quran lebih memikirkan kepada akhirat. Ya ada kesedihan ya yang apa namanya ada di dalam dirinya itu terhadap kehidupan akhiratnya, merasa takut ya kan siksaan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa bi bukaihi idzin nasur yadhaku, dan dengan menangisnya ketika orang-orang itu tertawa. Gitu. Jadi tidak terus ya dalam kehidupan itu tertawa ya. Memang kita dibolehkan di dalam
ketika apa namanya berinteraksi dengan orang-orang ya sesama muslim, sesama orang saleh, berbahagia ya, mensyukuri nikmat gitu ya. Tetapi ada saatnya kita harus menangis, menyesali perbuatan dosa kita ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi somtihi idin nasu yahudun, dan dengan diamnya ketika orang-orang itu membicarakan secara mendalam ya, membicarakan secara mendalam ya hal-hal yang tidak bermanfaat ya, maka dia memilih untuk diam, menjaga lisannya ya, tidak membahas hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa bi husyu'i nas yahtalun ya, dan dengan khusyuknya ketika orang-orang ya talun itu sombong ya, orang-orang berbuat kesombongan, maka dia khusyuk tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walayan bagi an yakuna jafian wala ghafilan wala sokhoban wala hadidan, dan tidak selayaknya apa ini ya dia itu ya, ahli Quran itu ya, memiliki sifat-sifat yang buruk ya, kurang baik. Apa nih, ada suara ini dari mana ya? Ya, jadi ahli Quran menjauhi ya sifat-sifat yang buruk ya. Seperti di sini disebutkan tidak selayaknya ahli Quran itu jafian ya, kasar ya, bersifat atau bersikap kasar, jafian, wala ghafilan ya, lalai ya, wala sokhoban, dan juga apa ya, ini terjemahkan kaku ya, wala hadidan ya, dan juga tidak pemarah ya, syadidal ghadab ya, sangat pemarah ya. Jadi menjaga adab-adabnya agar kita beradab dengan adab Al-Quran ya. Berikutnya masuk ke pembahasan adabut tilawah. Adab-adab tilawah ya, membaca Al-Quran. Yan bagi liqari'il Quran, hendaklah bagi pembaca Al-Quran an yakuna ala wudu. Ya, dia berada di atas wudu. Ya, baik bagi yang berpendapat harus misalnya, apalagi ya kalaupun tidak mengambil pendapat yang tidak harus wudu ya, tidak wajib wudu misalnya, itu yang dikuatkan ya, maka dalam keadaan berwudu ya tentu lebih utama ya. Musta'milan lil adab, menggunakan ya, melaksanakan adab-adabnya ya, mutar mutrikon ya, ghairu mutarabbain wala muttaqiin ya. Ini cara duduknya ya, yaitu apa ya, duduk secara bersilang gitu ya.
ghairu mutarabiin wala muttaqiin. Ya muttaqiin itu tidak bersandar. Ya, wala jalis ala hayatil mutakabiri, dan tidak duduk dalam kondisi duduknya orang yang sombong, ya, congkak. Wa afdalul ahwal, dan sebaik-baik keadaan an yaqra'a fi sholati qa'iman. Dia membaca di dalam salat dalam keadaan berdiri, an yakuna fil masjid. Ya, dan hendaklah dilaksanakannya di masjid. Ya. Ya tentu karena lebih utama di masjid, karena masjid adalah tempat yang paling mulia, ya. Walaupun tentu sholat sunnah termasuk sholat malam ya bisa kita lakukan di rumah, ya. Dan yang lebih baik membaca Al-Quran itu tentu di dalam sholat. Ya, kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran dan juga pahala sholat, ya, double gitu, ya. Fa amma miqdarul qiraati, ya, adapun ukuran bacaan, faqad ihtalafat fiha adatus salafi, ya, sungguh berbeda padanya, ya, kebiasaan para salafus saleh. Faminhum man kana, nah ini bagaimana kebiasaan mereka menghatamkan Al-Quran, ya. Faminhum man kana yahtimu kula yaumin wa lailatin ya khatmatan. Di antara mereka ada yang menghatamkan setiap sehari semalam, ya, jadi sehari semalam, satu hari gitu, ya, khatam, sekali khatam. Wa minhum man kana yahtimu fil yaumi wal lailati aksar min dzalika, dan di antara mereka juga ada yang menghatamkan pada satu hari satu malam lebih banyak dari hal itu. Jadi lebih dari sekali gitu, ya, ada juga. Nah ini kalau menurut ukuran kita kan kayak mustahil, ya, menghatamkan Quran itu 30 juz dalam sehari. Tapi bagi orang-orang yang soleh, yang diberi pertolongan oleh Allah, ya, tidak mustahil. Ya, tidak mustahil, dan ini merupakan bentuk dari karomah. Jadi karomah yang paling terbaik, ya, itu adalah kemampuan seseorang di dalam melakukan ibadah-ibadah yang mencengangkan gitu, ya. Karomah itu kan suatu hal yang di luar kebiasaan, ya. Nah, karomah terbaik itu adalah dalam pelaksanaan ibadah, dalam pelaksanaan amal soleh. Jadi bukan ada kehebatan tidak tidak terluka, ya, ketika terkena golok misalnya, ya, pisau, ya, atau bisa berjalan di air, bisa terbang dan sebagainya. Kehebatan seperti itu hampir tidak ada gunanya, ya. Justru yang karomah yang terbaik itu adalah seseorang bisa melaksanakan ibadah yang mencengangkan. Itu karomah yang terbaik. Seperti bisa membaca Quran dalam satu hari, ya, bisa menghatamkan. Itu karomah, itu luar biasa. Ya, seperti Utsman bin Affan kan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat malamnya itu. Kalau kita baca yang dilakukan oleh para salafus saleh itu, kita akan merasa tercengang, dan itu bagi orang-orang yang soleh sudah memiliki kedekatan dengan Allah, hal itu tidak mustahil, ya. Wa minhum man kana yahtimu fi kulli salasin khatmatan, ya, di antara mereka ada yang menghatamkan dalam 3 hari, ya, sekali khatam.
Wa minhum man kana yatim fi kulli usbu'in, ya, di antara mereka ada yang menghatamkan setiap pekan. Wa minhum man kana yatim fi kulli syahrin, dan di antara mereka ada yang menghatamkan dalam setiap bulan. Istighalan bitadabburi, ya, karena memang sibuk dengan mentadaburinya. Ya, jadi kalau terlalu cepat juga dikhawatirkan kita tidak mentadaburinya. Ya, ini kalau orang sudah terbiasa, ya, membaca Quran, lidahnya terbiasa dengan Quran, maka tidak akan sulit. Ya, akan cepat membacanya dan tetap dia bisa menikmati dia bacaannya itu. Tadabbur, ya, dengan tadabbur, ya, terhadap makna-makna yang terdapat di dalamnya. Ya, kalau untuk tadabbur yang lebih lagi, menghayati pada kandung-kandungan yang, ya, jauh lebih luas lagi, ya tentu dia perlu perlahan-lahan, ya, membacanya, ya, sehingga bisa jadi dia menghatamkannya lebih lama karena sibuk dengan tadaburnya itu, au binasril ilmi, atau sibuk dengan menyebarkan ilmu, ya, mengajar, au bita'limi, atau dengan mengajarkannya. Kalau menyebarkan itu lebih umum, ya, tabligh gitu, ya. Au binau'in minat ta'abudi ghairil qiraati, atau dengan macam yang lain dari ibadah selain daripada membaca Al-Quran, ya, dia tersibukkan oleh ibadah-ibadah lain, ya, sehingga dia tidak menghatamkan lebih cepat. Au bi ghairihi min iktisabi dunia, atau dengan yang lainnya dari mencari nafkah dunia, ya, kewajiban mencari nafkah. Tetapi memang diceritakan di sini kan paling minimal 1 bulan, ya. Jadi khotam dalam jangka waktu 1 bulan. Wa aulal amri, dan baik-baik perkara, mala yamna'ul insan min asyghalihi al muhimmati, tidak menghalangi orang, ya, dari kesibukan yang penting. Jadi jangan sampai ini baca Quran terus tapi ada kesibukan yang penting yang tidak dia lakukan. Nah, itu jangan sampai, ya, kita melakukan yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib, itu tidak boleh. Ya, wala yu'zihi fi badanihi, dan juga tidak menyakiti pada badannya. Wala yafutuhu ma'ahu tartilu wal fahmu, dan tidak hilang, ya, darinya, ya, bersama dengan membacanya itu tartil dan kefahaman. Artinya jangan sampai kita ngejar ingin khotam membacanya dengan tidak tartil. Ya, jadi tetap harus tartil karena ada perintah waratil Quran tartila. Nah, cuman kan membaca secara tartil juga ada tingkatannya kan. Dalam ilmu tajwid dipelajari kan, ada yang namanya apa? Bacaan yang yang paling cepat itu apa? Hadar, ya. Ya, ada tingkatannya, ada yang paling cepat, ada yang pertengahan, ada yang lambat, ya. Ada tingkatan, cuman semuanya tartil. Dengan memperhatikan makhrajul huruf, panjang pendek, ya. Wal faham, dan juga pemahamannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mali'an aqra al-Baqarah wa ala Imran. Nah, aku membaca Al-Baqarah dan Al-Imran wa urattiluhuma, dan mentartilkan keduanya, wa atadabbaruhuma, dan mentadabburi keduanya, ahabu ilayya, lebih aku sukai, min an aqra al-Qur'ana kullahu hadramatan, daripada aku membaca Al-Qur'an semuanya hadromah, maksudnya dengan cepat, ya, dalam berbicara, dalam membacanya. Begitu, ya, sekalian. Ini masih panjang tentang adab tilawah. Kita cukupkan dulu, ya, sampai di sini pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.